مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ya. Pertama, di siang hari ini kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat hidup di dunia ini walau dalam keadaan yang bisa dibilang tidak enak untuk seluruh dunia ini karena adanya wabah. Ya, mari kita doakan agar secepatnya segera berakhir wabah ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat hingga selaku kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya, di sini saya akan membahas tentang hewan yang bisa dibilang penuh manfaat gitu jika kita manfaatkan. Tapi hewan itu sebenarnya bisa dibilang lebih rendah dari manusia karena dia hanya memiliki nafsu gitu. Tapi pernahkah kita berpikir kalau misalnya manusia dan hewan bisa saja memiliki kesamaan? Jika manusia lebih membesarkan nafsunya dibanding akalnya, maka dia akan lebih buruk dari hewan. Tapi ketika dia lebih membesarkan akalnya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita layak sebagaimana manusia bersifat dan beradab tentunya. Oh iya, kita tidak membahas itu, tapi kita akan membahas tentang hewan ini kambing. Kita akan membahas tentang kambing. Kambing adalah hewan berkaki 4 yang lebih kecil dari kuda, namun lebih kecil juga dari keldai gitu. Karena ketika kambing sudah dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari kepala hingga ujung ekornya, itu semua sangatlah bermanfaat gitu. Nggak ada yang tidak berguna ketika kita memanfaatkannya dengan disembelih. Lalu apakah kita sebagai manusia ketika meninggal akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu? Ya, misalnya kambing, ya sup kepala kan enak gitu. Kalau kepala manusia dimakan kan nggak boleh. Ya, lalu ya pokoknya setelah diperbandingkan, kalau hewan ketika meninggal dia akan lebih bermanfaat, dan manusia ketika meninggal apa yang harus dimanfaatkan gitu. Ya, kita balik lagi kepada hadis yang berbicara tentang, yang berbunyi tentang khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ya janganlah jadi manusia yang tidak bermanfaat, tapi jangan juga dimanfaatkan. Dan tentu saya akan mengutip satu hadis itu dari hadis riwayat Bukhari, hadis ke 1454 yang berbunyi iza kanat arba'ina ila ishrina wa mi'atin syatun, yang artinya adapun tentang zakat kambing yang digembalakan, kambing berjumlah 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ya, dari hadis ini gitu, kita mungkin akan mengulang kepada sejarah Nabi, yang dimana sejarah Nabi itu pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, kebanyakan para nabi itu seorang penggembala gitu, seorang peternak. Ya, dari zaman Nabi Adam ketika anaknya ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, salah satu anaknya mempersembahkan kambing itu sebagai persembahannya. Lalu di zaman Nabi Ibrahim, kambing menjadi salah satu risalah untuk dimulainya kurban hingga saat ini. Lalu di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau mengembalakan kambing gitu, ketika tinggal bersama pamannya.
Dan kembali lagi di zaman Nabi Ibrahim, ketika kambing menjadi salah satu risalah sebagai bentuk kurban, dan bentuk kurbannya itu tidak mudah ya awalnya. Perlu beberapa pesan yang disampaikan Allah kepada utusannya dengan berbagai cara agar ya bisa dibilang ya tidak semudah yang kita bayangkan gitu, sampai harus mengorbankan anaknya. Ya mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi beberapa pesan tadi mungkin akan mengingatkan kita akan betapa pentingnya kita sebagai manusia dalam berperilaku layaknya manusia dan beradab layaknya manusia. Ya, insya Allah kita akan berkunjung kepada beberapa peternak kambing ya. Ya tentunya usaha kambing dan nanti akan disampaikan oleh tim pendidik Nusa. Dan terakhir ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pendidik Nusa akan sedikit mengenalkan peternakan kambing Jawa Pak ya. Kambing Jawa yang ada di Kampung Asten, Desa Benteng, Kabupaten Bogor. Sedikit wawancara dengan Pak RT mengenai kambing Jawa ini, peternakan kambing Jawa ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak tahu namanya siapa Pak? Saya namanya Jujun Junaidi, tapi disebut juga Boboy Pak. Ya. Boboy. Jadi panggilnya Pak apa? Saya sih emang sering dipanggil sini Pak Boboy ya. Pak Boboy Pak. Ya. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak beternak kambing Jawa ini Pak? Emang sih dulu sering, tapi sekarang baru tahun 2019 ini. 2019. Ya. Pak boleh tahu makanannya itu apakah hanya rumput gitu Pak? Oh ini sih emang apa aja, kayak daun-daun kayak daun nangka, juga daun apa kayak rambutan juga mau, emang rumput juga daun jagung gitu kan. Itu aja yang ini kayak rumput tuh. Kalau sehari itu bisa berapa kali makannya Pak? Paling 2 kali, pagi sama sore. Pagi sore Ya. Makanan itu dapat dari Ya dari apa? dari Gimana? kebun, dari seperti yang pohon-pohon dekat belakang rumah aja, sama itu dekat kampus IPB sebelahnya itu. Terus kambing ini dijualnya kemana Pak pemasarannya? Memang kadang-kadang ke pasar juga, kadang-kadang komunitas Sumen ada juga di sini kalau tiap bulan Idul Adha gitu kan. Kira-kira berapa tuh Pak satu kambing itu kalau dijual? Tergantung gedenya juga kan. Ada yang kambing ini saya emang ada sampai 3,5 juta, 2,5 juta ya, tergantung kecil sama gedenya itu. Kalau sekarang tuh kambingnya ada berapa tuh Pak? Sekarang sih kambingnya sejumlah ada 8 ekor. 8 ekor Pak ya? Iya. Terus apa lagi ya? Kalau yang pengelola gitu, pengolahnya apa hanya Bapak atau ada lagi Pak? Saya sendiri, Saya sendiri. sambil dia kerja pulang ambil rumput itu kan. Mungkin sekian yang kita bisa tanyakan wawancara. Selebihnya kita akan melihat keadaan kandang kambing dan kambingnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidik Nusa akan sedikit mengenal atau berkunjung ke peternakan domba yang ada di Kampung Asten, Desa Benteng, Kecamatan Cempea, Kabupaten Bogor. Saya akan melakukan
wawancara dengan pemilik peternakan domba tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Gunan. Pak Gunan. Kalau boleh tahu, sejak kapan Pak Bapak melakukan peternakan domba ini? Ya ada tahun mah dah. Tahun. Ada berapa domba di sini Pak? Sekarang ada 10. 10 domba ya. Kalau makannya itu sehari berapa kali Pak? Sehari 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, sore. Makanannya itu rumput atau daun-daun yang lain Pak? Rumput. Rumput aja Pak. Ya, campur ada daun ubi gitu misalnya. Bisa. Singkong juga bisa. Makanannya itu dapat dari kebun atau dari mana Pak? Ya kita cari ke kebun. Ngarit. Kira-kira kemana gitu nyari rumputnya gitu. Orang Bisa berapa karung tuh Pak? Kalau sekali sehari 2 karung. 2 karung per hari. Iya. Kalau pemasarannya itu Pak, dijualnya kemana Pak? Kalau pemasaran mah kalau kita ini ya bawa ke pasar gitu. Kalau enggak ya kita langsung tengkulak datang ke sini. Kira-kira harganya tuh berapa Pak? Harga mah tergantung barangnya gitu ya. Kalau barangnya bagus ya bisa mencapai 2 jutaan gitu kalau bagus. Oh ya apalagi badot gitu. Badot kan lebih mahal. Lebih mahalan di pasar atau yang datang sini Pak? Ya hampir sama sih, enggak beda jauh. Kalau pembuatannya kandang ini bisa berapa uang gitu yang dihabiskan? Ya tergantung gede kecil kandang. Kalau macam kayak gini ya kita ya habis ya Bang. 5 jutaan habis. 5 juta ya? Kalau gede mah ya kalau kecil kan anak kecil ya kita 1 juta 2 juta ya bisa, itu kan bisa diatur tergantung kita memeliharanya berapa gitu. Ada kambingnya. Kalau pengelolaannya itu kesulitannya apa tuh Pak? Kesulitannya ya paling kita kalau lagi kesulitan kalau lagi musim panas parapnya nggak ada sulit kita jadi parapnya. Paling itu ya Pak? Iya makanya kayak gitu aja. Kalau musim panas kita capek dah kemana sono sini nyari parapnya. Kalau musim-musim begini mah asal kita keluar ya udah banyak gitu. Mau nyari depan harapannya itu banyak rumput. Terus kambing itu sering sakit nggak Pak? Ya kadang-kadang sakit. Kalau sakit diapain tuh Pak? Paling diapain ya udah diantepin aja sini. Paling kan nggak ada dokter hewan di sini kita mah. Iya paling kalau udah sakit ya sakit aja gitu. Di kita tuh nggak ada. Iya. Terus pernah ada yang meninggal gitu Pak? Sapinya? Kalau Kambingnya? banyak. Itu kemarin aja lahir 2 kali lahir tuh 2 kali lahir 9, cuman hidup 1. 9 hidup 1, terus yang satu aja yang 2 udah mati berapa biji. Lebih dari pokoknya selama setahun hampir 15 biji. Bener Pak, 15 biji. Harapannya Pak kalau ternak kambing ini apa ya harapan Bapak gitu? Ya harapannya kita kan pengennya maju gitu ya, supaya ternak kita bagus gitu ya. Kalau perlu kan pengennya ada yang ngedukung gitu dari petani ternak ini, ada yang ngedukung jadi kita kan enak gitu. Apalagi sih ada yang ngasih barang ini kambing misalnya digedein, ntar lebaran haji diangkat jual atau bagi hasil atau bagaimana, kita petani mah tinggal ngikutin aja gitu kan, asal ada yang ngedukung. Kalau di sini kan kita nggak ada yang ngedukung. Bisa-bisa kita aja. Sebenarnya di lahan kita mau lebih enak sebenarnya kalau pelihara kambing sebenarnya. Ngarit gampang gitu, nggak orang dari mana-mana mau pada datang jauh-jauh ya Pak. Ngarit nyari rumput. Di kita mah kan udah enak kalau kata saya. Kemudian kita kebutuhan keribetannya cuman ya ini kalau sehari-harinya ini kita gitu. Kalau kita khusus ke kambing itu kan tanggung, kami juga tanggung, nggak terlalu banyak. Emang kalau banyak ya mungkin kau udah Pak. Kalau banyak kita khusus dah tuh ke kambing terus. Iya ngurusin yang nggak tanggung gitu. Kalau ngurusin tanggung kan kita serba pingplan deh ke sana. Gitu. Mungkin Pak itu aja Pak, cukup Pak ya. Iya. Terima kasih atas
jawaban Bapak dan waktu luangnya. Semoga peternakan kami ini bisa lebih maju lagi ke depannya, Pak. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك